Kak Ariel, mungkin tadi sempat bilang ada sedikit kegalauan gitu, bimbang gitu. Mungkin apa yang membuat galau dan akhirnya gue harus main nih gitu. Selain tadi mau explore diri ya saat vakum gitu. Sholat istikharah mbak, sholat istikharah. Terus Bang Boril ini sebenarnya pecinta Dilan juga nggak sih baca buku-bukunya atau nonton yang terdahulu gitu. Yeah. Terus yang kedua buat Pak Pidi, Bang Pidi, Mas Pidi, ayah, Semua mas, Pak, kan. Mungkin karakter Dilan di sini tuh seperti apa, boleh di spill nggak seperti apa gitu? Lalu yang ketiga, entah Bu Erika atau skripsi Dilan nih. Apakah dalam pemilihan pemain perempuannya Bang Boril ikut didiskusikan dan boleh siapa gitu? Itu jadi nggak enak di spill. Aduh, sebenarnya aku mbak. Aku adalah temennya, istrinya. Sampai lupa pertanyaannya panjang tadi. Pertanyaannya tadi kegalauannya tuh galau apa sih sampai galaunya akhirnya memutuskan oke, gitu. Oke, satu galaunya karena ini kan tokohnya besar ya, maksudnya udah kuat gitu, kuat. Jadi nggak boleh sembarangan memutuskan. Jadi mampu apa enggak, punya niat yang bulat nggak buat mengejar itu semua gitu. Nah itu yang mesti dikomitmen dulu di dalam sini gitu. Kalau ada komitmennya, oh gue bisa nih komitmen mengejar semua yang dibutuhin gitu. Nah itu yang agak lama mikirnya. Terus juga kalau masalah yang keduanya tuh adalah pecinta Dilan juga nggak, baca nggak karya-karya Dilan sebelumnya atau nonton gitu? Jadi nonton, udah tahu juga. Kalau lihat Dilan itu sebetulnya hampir semua pemuda Bandung ya itu bisa relate sebetulnya karena memang itu yang dirasain. Jadi masa-masa itu tuh lagi cari jati diri, pertemanan, geng motor itu lumrah sekali di sana waktu itu. Saya juga banyak teman. Jadi akrab lah, akrab. Habis itu pas yang baca yang ini kan tahun 97 tuh pas lagi Dilan kuliah. Tahun 97 itu masih ada di kepala saya keadaannya. Itu menjelang 98 kan soalnya ya. Yang 98 saya ingat banget Bandung itu kayak gimana. Dimana semua remaja itu suka musik. Musik itu lagi gencar-gencarnya, indie, musik indie. Banyak banget yang anak punk di jalanan kelihatan gitu. Jadi music scene-nya lagi kenceng banget. Jadi malah pas baca konsep itu, oh iya, kalau ini sih gue hafal banget nih sama keadaan ini nih. Terus salah satu yang paling penting lagi adalah ini misi saya tuh waktu dulu sempat lulus SMA itu sempat daftar ke ITB sebetulnya, jadi ngambil jurusan seni rupa, tapi nggak keterima. Tapi nggak keterima. Tapi kan udah sempat SPMB ya. Iya, masuknya habis itu di Unpar jadinya jadi arsitek. Dengan melalui ini, kayak saya bisa ngerasain deh jadi anak seni rupa ITB. Oke, cita-cita yang terwujud dengan cara yang berbeda ya. Karena kalau kita jadi anak SMA itu kan gitu ya, lu mau kemana kuliahnya gitu, oh mau jadi ini, mau jadi itu. Begitu kepikiran mau jadi anak seni rupa ITB itu, oh pas kuliah ntar gini, pakaiannya gitu, pergaulannya begini, itu udah kebayang gitu. Bayangan itu hilang pas nggak diterimanya gitu. Kayak gitu. Jadi ini salah satu kayak kayaknya gue bisa nih gitu, kayaknya menggambarkan itu ada di kepala gitu. Ini cerita itu ada di kepala. Versi Ariel kalau keterima di seni rupa ITB itu kayak gimana sih gitu istilahnya? Nanti dilihat nanti ya. Oke, nanti kalau sesin sama rektornya minta aja ijazah gitu. Lulusan seni rupa ITB gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Boril. Lanjut Ayah, tadi pertanyaannya di film nanti sosoknya Dilan akan seperti apa, dan di novelnya juga mungkin. Kalau masa remaja, Dilan itu berada di situasi di mana dia ketika marah dia berantem. Oke. Di masa remaja Dilan berada di situasi di mana kalau dia marah dia lampiaskan menjadi berantem. Ya. Ketika dia masuk ke ITB, dia di dalam situasi di mana ketika dia marah dia lampiaskan menjadi karya. Karena bahkan patah hati pun adalah potensi. Setidaknya dengan itu kau bisa bikin puisi gitu.
Jadi di masa remaja mungkin Dilan terbawa juga oleh lingkungannya, ya kan? Ketika masuk FSRD, lingkungannya kan mahasiswa seni semua. Jadi ketika saya jadi bisa menyimpulkan kalau seorang preman marah, ia nampar. Kalau kalau preman marah dia nampar. Kalau seniman marah dia jadikan sebuah karya. Nah, banyak deh penuh rumahnya si Dilan ya dengan karya-karyanya. Oke, sudah cukup terjawab. Terima kasih banyak. Satu lagi penanya terakhir tadi katanya ada di belakang. Oh iya benar. Masya Allah, maaf ya. Ini gimana ini sosok perempuannya yang kira-kira bersanding dengan Dilan nanti? Itu apakah Kang Boril ikut serta dalam pemilihannya? Ya, kalau perempuannya di spion ntar, jangan malam ini juga, nanti kepenuhan. Itu satu. Terus kedua, kalau ditanya ke Boril atau enggak, kita sempat menyampaikan untuk meminta pendapat beliau untuk apa pemikirannya beliau gitu. Itu sempat memang kita diskusikan. Oke. Terima kasih banyak di spill di hari berbeda, jadi saya kerjanya 2 kali gitu. Kasih ya. Lanjut dari belakang terakhir. Disebutkan nama dari media mana dan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Yovan dari Movie Goers. Saya speechless sih pasti dikasih tahu tadi Ariel jadi Dilan tuh speechless banget ya. Kan? Thanks banget berita kejutannya. Ini saya mau tanya sih, ini bukunya kan belum terbit ya. Saya penasaran proses penulisan buku ini yang ITB 97. Itu ayah tuh ngebayangin Dilan tuh musiknya seperti apa sih tahun segitu. Kemudian nanti bakalan diimplementasikan dalam filmnya itu seperti apa. Kadang kan tiap film Dilan tuh musiknya selalu berkesan buat saya gitu loh. Termasuk kemarin yang 83 itu juga keren kan musiknya, ada anak-anaknya itu. Nah kalau Ariel sendiri nanti kira-kira persiapan sebagai Dilannya itu apa yang akan dilakukan selain mungkin konsultasi dengan ayah? Kayak itu aja. Terima kasih Mas Yovan. Ayah gimana ya soal musik nih, nanti mungkin boleh ditambahi juga nih sama Mas Fajar sama Kang Boril. Di dunia faktanya Dilan itu memang dikondisikan oleh ibunya menjadi The Rolling Stones ya, dan Bob Dylan. The Rolling Stones, Bob Dylan, The Doors, Oasis, ya musik-musik yang aneh lah bagi masyarakat Indonesia pada masa itu. Ya The Rolling Stones, kalau ibunya Dilan kan The Rolling Stones. Ya terus agak-agak Bob Dylan, makanya lagu-lagu yang dipasang di film-film Dilan sebetulnya memang agak berbau-bau Bob Dylan sih, bau-bau ya gitulah. Okay. Ya gitu. Bau-bau lagi ya. Gak ngerti lah saya pokoknya. Betul. Oke, mungkin boleh ditambahin sama Kang Boril sama Mas Fajar, ada di momen tahun itu apakah iya benar musik-musiknya seperti itu yang lagi ngetren? Banyak banget sebetulnya. Jadi musik lagi flourish, lagi berkembang banget. Jadi setiap 97 sebenarnya saya masih SMA atau SMP, saya lupa ya. SMA kayaknya ya. SMA. Jadi indie musik itu di Bandung lagi subur banget. Pupan, lagi Koil, wah lagi gila-gilaan. Pokoknya kalau nggak ngerti, kalau nggak hafal nama-nama band indie itu nggak keren gitu. Nggak ditemenin. Nggak skena lah, nggak skena ya kalau anak zaman sekarang ya. Semuanya saya ingat tuh, saya lagi tahun segitu, saya ingat lulus SMA juga nonton Riff waktu itu. Wah, Pak ingat pas lagi kerusuhan ya, pas lagi kerusuhan 98 tuh, iya Riff juga baru pertama kali tuh lagu yang Raja kalau nggak salah. Itu saya pribadi baru mulai suka. Ada lagi. Itu saya pribadi baru mulai suka musik-musik Indonesia. Tadinya tuh kayak masih dengerinnya luar semua. Di situ mulai dengerin itu, mulai dengerin Koil, mulai dengerin apa lagi, ada Slam, ada wah macam-macam. Scene kayak gitu. Jadi kalau Dilan itu, kalau seperti film sebelumnya dia anak motor, habis itu juga dia main musik, udah pasti memang hampir satu generasi itu kayak begitu scene-nya gitu. Kayak influence sama musik-musik itu ya. Sebagian besar anak muda Bandung begitu ya. Sebagian besar ya, sebagian pasti besar. punya band. Mas Fajar mau nambahin mungkin dari pengalaman pribadi yang nantinya akan digambarkan di film jalan berikutnya?
Cukup jelas. Cukup jelas, mantap. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan untuk Kang Boril, persiapan menuju menjadi Dilan di film ini. Persiapannya tahap awal itu ya banyak-banyak ngobrol dulu sama empunya. Karena kan semua informasi A1-nya di sini ya gitu. Jadi itu dulu perhatikan gerak-geriknya, lucu-lucunya. Itu tadi kita sempat ngobrol juga masalah apakah perlu ada apa istilahnya latihan khusus buat actingnya apa enggak segala macam itu masih apa istilahnya ya masih perdebatan atau gimana tuh ngomongnya kemarin ya. Kita ini kan lagi berkarya, jadi kita nikmatin prosesnya. Ya. Jadi Bang Aril, kok Bang Aril gitu. Kang Boril ini juga, saya bilang prosesnya kita harus benar-benar berkarya. Kita harus bisa menikmati proses ini. Jadi nanti ketika karyanya kita share ke orang, itu keluar dari kejujuran kita, sesuatu yang kita senangi gitu. Ya. Tapi luar biasa, beliau tadi datang-datang udah, oh nanti gua, oh ini, oh rambut, oh gini. Wah udah jauh risetnya dia nih. Ini tandanya keseriusan, ini namanya sungguh-sungguh. Kalau kata Vidi kan harus lebih baik, kalau tidak lebih baik tidak. Dan alhamdulillah sudah dibuktikan, tadi datang tiba-tiba udah ngomonginnya udah banyak banget gitu. Padahal saya masih mikirin yang lain gitu. Saya Kang Boril udah kesana, kapan kita mulai berbicara skenario bedahnya ini apa udah lumayan lah gitu. Itu udah sebuah proses yang menurut saya akan menjadikan film ini tuh kuat gitu. Dibuka dari komunikasi yang benar gitu, persamaan frekuensi dulu sama kita ngobrolin Dilan ini seperti apa. Kalau masalah acting, hidup ini kan udah acting ya menurut saya gitu ya. Jadi itu menurut saya beliau ini seniman musik, vokalis band, udah berapa ribu video klipnya Kang? Banyak lah. Nah, banyak. Jadi kalau acting mah nggak usah diraguin ya maksudnya gitu ya. Jadi filmnya juga film besar.